Indonesia itu negara yang unik banget. Nasibnya seolah-olah udah digariskan sama alamnya sendiri. Dari gunung berapi sampai terumbu karang, ya kekayaan alam inilah yang membentuk ekonominya, budayanya, bahkan masa depannya. Yuk kita coba bedah potensinya bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini jadi kunci buat ngertiin Indonesia. Karena di sini takdir sebuah bangsa itu benar-benar tertulis di tanah, hutan, dan lautnya. Coba deh bayangin skalanya. Ini bukan cuma negara kepulauan biasa, ini yang terbesar di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau membentang di sepanjang Khatulistiwa. Sebuah geografi yang, ya ampun, gak ada duanya. Jadi ini lebih dari sekedar peta ya. Ini tuh kayak kanvas raksasa, tempat sejarah, budaya, dan masa depan Indonesia dilukis. Setiap gunung, setiap jengkal hutan, dan setiap gelombang lautnya itu menceritakan babak-babak penting dari kisah bangsa ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya. Gimana caranya alam di Indonesia secara langsung ngebentuk cara hidup dan jadi sumber penghidupan jutaan warganya? Karena letaknya pas di Khatulistiwa, Indonesia itu dapat paket komplit. Iklim tropis, curah hujan tinggi, lautan yang hangat, semuanya menciptakan lingkungan yang subur banget. Makanya, ekosistemnya bisa beragam, mulai dari pertanian di dataran tinggi sampai perikanan di pesisir. Semuanya bisa tumbuh di sini. Nah, semua kekayaan ini bisa kita bagi jadi dua tim besar. Di satu sisi ada sumber daya terbarukan, kayak hutan dan air, yang kalau dijaga bisa terus ada. Di sisi lain ada harta karun tak terbarukan, kayak mineral dan minyak bumi, yang jumlahnya terbatas. Jadi, pengelolaannya harus super bijak. Oke, jadi kita punya semua potensi ini. Terus, gimana caranya semua bahan mentah ini diolah biar jadi mesin ekonomi yang jalan? Nah, kita lihat cara pengelolaannya. Intinya gini, kekayaan alam Indonesia itu ditopang sama 3 pilar raksasa. Hutan yang luas banget, perut bumi yang kaya mineral, dan lautan yang tak terbatas. Sekarang, ayo kita selami satu persatu. 63%. Coba bayangin, lebih dari setengah daratan Indonesia itu hutan. Ini bukan cuma soal angka loh. Ini artinya Indonesia itu megang peranan super penting sebagai salah satu paru-paru dunia. Jadi, ini bukan cuma aset nasional, tapi juga aset global. Tapi jangan salah ya, hutan ini bukan cuma ya udah hutan aja. Pengelolaannya tuh canggih banget, dibagi jadi 3 fungsi utama. Ada hutan produksi buat ekonomi, hutan lindung buat jaga keseimbangan alam, dan hutan konservasi buat melindungi kekayaan hayati kita. 3 fungsi, tapi tujuannya satu, keberlanjutan. Oke, dari yang di atas tanah, sekarang kita ngintip ke bawahnya. Pertambangan. Ini adalah kunci buat membuka potensi mineral yang jadi bahan bakar industri modern. Dari energi sampai bikin smartphone canggih. Prosesnya ini nggak sembarangan, ada tahapannya, mirip kayak detektif gitu. Pertama, prospeksi, alias nyari-nyari harta karunnya. Terus eksplorasi buat mastiin seberapa banyak dan bagus kualitasnya. Baru deh, eksploitasi atau penambangan. Dan terakhir, pengolahan biar bisa dipakai. Perjalanan yang panjang kan? Dan pilar terakhir, lautan. Jangan lupa, Indonesia itu negara maritim sejati. Kekayaan lautnya itu, wah, kelas dunia. Rumah buat sepertiga lebih spesies laut di bumi, pusat terumbu karang. Potensinya luar biasa, dari perikanan, energi bersih dari ombak, sampai wisata bahari yang keren banget. Oke, kita udah ngomongin soal ekonomi. Tapi kekayaan alam ini dampaknya lebih dalam dari itu. Hubungan yang erat dengan alam ini ikut ngebentuk jiwa bangsanya. Sekarang yuk kita lihat gimana semua ini tercermin di budaya dan identitas orang Indonesia. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa nama suatu tempat itu Ciawi atau Surabaya? Nah, ada ilmunya sendiri loh, namanya toponimi. Nama tempat itu bukan sekedar label, itu kayak fosil budaya yang nyimpen cerita tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Contohnya keren banget nih. Ada sebuah cerita rakyat Bugis tentang perubahan sikap seorang pemimpin. Kata perubahan dalam bahasa lokalnya itu pinra. Dan kata pinra itulah yang akhirnya jadi nama abadi buat sebuah kabupaten, Pinrang. Kelihatan banget kan gimana cerita, bahasa, dan tempat itu nyatu? Nah, setelah kita lihat fondasi alam dan budayanya, sekarang saatnya kita lihat ke depan. Gimana semua modal ini jadi bahan bakar buat visi jangka panjang Indonesia? Menurut para ahli, ada 2 mesin utama yang bakal jadi pendorongnya. Satu, udah jelas kekayaan alamnya yang melimpah. Tapi yang kedua ini,
nggak kalah dahsyat kekuatan manusianya. Nah, pilar kedua ini namanya bonus demografi. Anggap aja ini kayak golden window atau jendela emas, sebuah momen langka di mana mayoritas penduduknya itu ada di usia produktif. Kalau momen ini bisa dimanfaatin, wah, dampaknya bisa luar biasa buat kemajuan. Terus, untungnya apa? Wah, banyak banget. Artinya, lebih banyak orang kerja, ekonomi ngebut, pasar di dalam negeri jadi gede banget karena banyak yang beli. Lahir banyak inovasi baru dari anak-anak muda. Dan pastinya jadi magnet buat investor. Ini resep jitu buat pertumbuhan. Dan puncaknya ada di satu angka ini, 2045. Tepat 100 tahun Indonesia merdeka, negara kita diproyeksiin jadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Ini bukan cuma angan-angan loh, ini proyeksi serius yang didasarkan pada potensi nyata yang kita punya. Jadi, inilah gambaran besarnya. Sebuah negara dengan fondasi alam yang super kaya dan didukung sama kekuatan manusia yang lagi di puncaknya. Kombinasi yang sangat kuat. Pertanyaannya sekarang buat kita semua. Potensinya ada, sumber dayanya ada, manusianya ada. Terus apa yang harus kita lakuin bareng-bareng biar semua potensi ini benar-benar jadi kenyataan, bukan cuma sekedar cerita di atas kertas?